manggilnya Samsul, terus mempermasalahkan soal asam sulfat, saya nggak akan menjadikan itu sebagai materi saya. Kenapa? Karena jelas kok Mas Gibran di situ salah ngomong. Maksudnya gini, dalam arti selip gitu. Dan ya udah biasa, itu banyak orang yang melakukan itu, bukan berarti dia buruk gitu. Cuman salah. Saya juga mungkin akan, apalagi itu istilah yang nggak familiar ya gitu. Antara asam sulfat dengan Asam folat. Gitu. Dan buat saya nggak fair. Lalu bagian apa Atau ya? misalnya Mas Gibran karena terus dibilang bocil, buat saya itu bukan nggak bisa itu sebagai bahan gitu. Karena saya nggak mempermasalahkan beliau secara personalnya gitu. Tapi kalau ada persoalan seperti misalnya konstitusi yang dilanggar dan segala macam, itu yang perlu kita jadikan concern bersama. Dan Indah yang melakukannya ya. Ya. Halo teman-teman milenial dan Gen Z di Solo Raya, perkenalkan saya Tia, dan ada pesan sedikit untuk pemilu kali ini. Buat teman-teman, jangan lupa gunakan hak suaranya tanggal 14 Februari 2024, dan itu akan menentukan masa depan Indonesia ke depannya. Dan Indonesia ini yang sangat kita cintai ini sangat membutuhkan gerakan anak-anak muda untuk membawa perubahan untuk Indonesia adil makmur untuk semua. Oleh karena itu, yuk kita pilih salah satu dari 3 calon presiden dengan memilih rekam jejaknya, dengan melihat nilai apa yang dibawa dan apa visi misi yang diinginkan oleh presiden tersebut. Dan itu akan menentukan arah Indonesia nantinya. Lihat tuh, kode etik gak ngaruh ke pencalonan cawapres. Waduh, udah ketebak. Ibarat sholat ya, kalau wudunya batal, ya sholatnya nggak sah. Nggak sah. Itu diulang. Iya. Logikanya kan harusnya gitu ya. Keren nih orang. Udah kayak ini, limbat, sama-sama kebal. Untung kita dibalik tembok. Iya ya. Hoax terbesar adalah ketika dikasih video di Istana Bogor Pak Jokowi lagi bagi-bagi sembako. Oh iya. Nah, padahal itu bagi waktu Lebaran. Hah? Waktu Lebaran itu, gelar-gelar itu mah pas Lebaran, bukannya baru-baru ini. Jadi di framing sosial media seolah-olah kejadiannya baru. Bansos aura-auran. Kan. Oh gitu. Bahwa Pak Jokowi bagi-bagi bansos di depan Istana Bogor bener. Tapi itu waktu Lebaran. Iya. Bukan sekarang waktu kampanye. Oh gitu. Gimana sih di framing seolah sekarang? Ya enggak lah. Konteksnya bagi-bagi pas lebaran. Pas Lebaran. Oh. Yang Lebaran kan waktu berbagi. Apa yang salah? Betul. Karena satu peristiwa kejadiannya benar. Tapi begitu waktunya ditarik beda, ya jadi beda. Iya. Jadi bahwa pembagian sembako di Istana Bogor itu kejadiannya waktu Lebaran, bukan saat-saat kampanye ini. Asli senjata makan tuan, ya kan? Jadi mereka kirim rudal, ya kan? Tapi yang kebakaran malah sebelah sana, ya, dan kelihatannya kebakarannya besar, ya, karena sampai mengerahkan dari mulai Pak Bahlil sampai Pak Budiman Sujatmiko sampai Pak Habibur Rahman sampai sekelasnya Pak Luhut itu harus Most senior ya. Saya istilahkan itu semuanya lagi memadam kebakaran, ya. Jadi pasukan pemadam kebakaran tuh sampai segitunya ya. Berarti ini benar-benar kebakaran yang dahsyat. Saya yakin Prabowo Gibran menang karena dari Sabang sampai Merauke cuma paslon inilah yang paling banyak balihonya. Dan dalam Pilpres kali ini hanya Pak Prabowo lah yang ingin membangun Indonesia melalui joget gemoy. Maju bersama Gibran, sosok anak muda yang sangat sayang keluarga. Terbukti majunya Gibran menjadi cawapres menghantarkan Paman Usman istirahat dari jabatannya. Gibran merupakan anak muda yang berwawasan luas, contohnya dalam hal kimia. Gibran tahu betul fungsi dari asam sulfat. Semoga dalam masa kampanye ini paslon nomor 2 Prabowo Gibran terus semakin bertambah banyak balihonya. Di Senin malam Prabowo mengontaklah orang Demokrat, ingin bertemu dengan Pak SBY. Pertemuan pun berlangsung keesokan harinya atau Selasa siang di situ. Prabowo bilang ke
ke Pak SBY, dibilang saya pusing Pak, karena respon publik begitu negatifnya kan. Oh iya, betul. Terhadap Prabowo Gibran ataupun putusan MK ini. Dengar-dengar ada juga perintah dari istana keesokan harinya setelah Oh pertemuan iya, Prabowo dengan iya. Ketua Lagi-lagi dari yang Pram bilang, Pak Pratikno yang Iya. memerintahkan Prabowo supaya menghold acara yang berkaitan dengan Prabowo Gibran, termasuk deklarasi di hari itu. Oke, Pratikno pertama memerintahkan supaya ada deklarasi Prabowo Gibran. Betul. Tapi Iya. sehari kemudian dia memerintahkan supaya semua di hold. Betul. But why? Apakah telepon dari China? Pilih Pragi, Gama, atau Amin? Pragi. Kenapa mau pilih Pragi? Pak Gibran baik Baiknya seperti apa? karena Pak Gibran paman jadi bisa istirahat dari pekerjaannya. Masuk. Ada lagi nggak coba selain itu? Pak Prabowo humoris, Humorisnya kayak gimana? pernah berpidato Indonesia bubar 2030. Halus. Coba kasih kata-kata buat pasangan Pragi. Bukan pasangan yang dinanti, tapi pasangan dinasti. Tugas seorang pemimpin itu memberikan contoh. Ketika pemimpin memberi contoh, bagaimana anaknya bisa disulap, menabrak konstitusi, menjadi calon wakil presiden, maka hanya satu kata: lawan.